klaim saya itu kanon. Ayo kita lihat sekarang. Saya tunjukin di sini. Nanti dulu. Oke. Ini saya ambil rangkumannya sedikit saja, ya. Konsili pengkanonan Alkitab. Berikut ini adalah rincian keputusan mengenai kanon Alkitab dari Konsili Hippo 393, Konsili Kartago 397, 405 dan 419. Nah, ini saya rangkum yang di Hippo keputusannya saja ya. Mengesahkan 46 kitab Perjanjian Lama termasuk kitab Deuterokanonik dan 27 kitab baru. Nah, sekarang saya tanya. Alkitab punyanya Luther atau punyanya Protestan, itu perjanjian barunya berapa? Perjanjian lamanya berapa? Dr. Joshua Tewu? 39. Berarti tidak kanon. Betul kan? Karena di dalam pekanonan itu 30, 46 dan 27. Jadi yang disahkan oleh gereja di Hippo itu adalah 46 perjanjian lama. Betul. Oleh sebab itu, kalau gereja barat itu dari reformasi mengakui kanon Hippo, dia berarti sudah langsung tidak kanon. Oleh sebab itu ini kan dianulir. Wah, kalau ini benar saya udah mulai jengkel ini karena saya selama ini rasa tertipu. Dan nanti dicek saja, betul kan? Nah, terus ya, konsili mengikuti tradisi Septuaginta. Nah, saya mau tanya, PL-nya itu pakai Septuaginta, Pak? Itu Katolik dan Ortodok yang betul itu, Pak? Karena di dalam pengkanonan Perjanjian Lama itu tidak pakai Masoret. Nah, yang menggunakan Masoret pertama kali adalah Martin Luther. Oh. Jadi kesalahan ini dari Martin Luther. Mengganti hasil kanon itu 46 dari Septuaginta, sama dia tidak mau dipakai, dia pakai sendiri yang punyanya siapa namanya Masoret. Berarti kan sudah tidak kanon. Nah, sudah. Terus kita lihat sekarang ya. Yang digunakan oleh gereja awal termasuk kitab-kitab nantinya yang tidak diterima dalam kanon Protestan. Jadi ada Katolik kan dituduh katanya menambah-nambahi. Bukan itu. Katolik itu punya 46, nanti ada ini di sini saya kasih ini. Saya potong aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini Konsili Kartago. Hasilnya ini nanti di screenshot saja. Nah, saya tunggu Pak Yo. Ini edukasi, jangan dilompat-lompatin, lebih bagus diselesaikan. Oh ya sudah, kalau begitu. Saya takut waktunya nanti semua. Hah? Di sini ya bebas ya. Di sini sudah terbiasa Pak, panjang, nggak apa-apa. Ya sudah. Nah, kanon Hippo tidak ada dokumen yang menyebutkan nomor kanon tertentu. Saya tidak menemukan di situ, tidak ada. Tapi di Konsili Kartago yang 397 kan ngadain lagi kan? Nah, itu sekarang itu namanya Tunisia. Lihat, mengikuti keputusan Konsili Hippo tahun 393, menegaskan kembali daftar kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi tetap pakai 46 ya, termasuk ada Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Salomo, Sirak, Baruk, dan tambahan pada Daniel dan Esther. Nah, itu yang kanon ini. Protestan itu membuang ini, berarti dia itu tidak mengambil dari yang kanon. Makanya, coba teman-teman semua cek ya. Kalau kita melihat misalnya di dalam Kodeks Sinaiticus, Kodeks Sinaiticus itu perjanjian lamanya itu pakai Septuaginta, bukan pakai Masoret. Betul kan? Betul nggak omongan saya ini? Coba dicek saja. Iya. Betul kan? Nah, dari situ saja sudah ketahuan kalau Protestan seluruhnya, mulai dari Luther sampai sekarang, itu menggunakan Alkitab yang tidak kanon. Makanya saya waktu membuat kajian, itu saya bilang 46 Alkitab bahasa Inggris yang terkenal, semua tidak kanon. Saya bilang, terjemahnya pun banyak yang salah. Karena saya punya dasar bukti-bukti seperti ini. Bayangin, gereja di Indonesia sudah ratusan tahun, tidak ada satupun yang Alkitabnya tidak kanon, tidak ada yang teriak. Ketika saya teriak, saya malah dimusuhin. Dr. Joshua Tewu kan tahu kan? Bilang, pecat Dr. Yonatan, keluarkan dari BMPTKKI, kan gitu kan? Ya kan? Kamu kan saksinya, kamu kan ada di dalam itu. Terus saya dilarang untuk mempublikasikan. Saya dikirimin suratnya nanti kapan-kapan saya akan bahas itu ya. Saya akan bahas tersendiri nanti ya. Itu roh apa? Dan orang Farisi. Ancamannya itu saya di situ tuh, saya kasih tahu. Tidak boleh untuk mempublikasikan. Aneh sekali menurut saya. Ini kan borok gitu loh.
Makanya orang Kristen itu banyak masalah, banyak orang Kristen baca Alkitab yang tidak kanon, bertabrakan, akhirnya malah jadi mualaf. Itu kan banyak itu kejadian seperti itu. Betul kan? Ya. Nanti yang dibicarakan begini, loh, walaupun ini tidak kanon kan banyak menyelamatkan jiwa. Saya bilang, dari mana kamu tahu orang itu selamat gara-gara baca yang tidak kanon? Kalau orang tuh bisa ikut Tuhan Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena pekerjaan kitab yang tidak kanon, betul nggak? Terus yang dilihat cuman, oh kan sudah berjasa, sudah memberkati kita. Dia tidak lihat orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan gara-gara kitab yang salah itu juga. Itu tidak fair menurut saya. Oke, ya. Daftar perjanjian baru 27 sama dengan kanon yang sekarang, Matius sampai Wahyu. Nah, lihat ya. Nah, tinggal lihat aja. Baca kanon 36, konsili 397. Nah, ini saya ambil tadi. Saya tunjukin lagi di sini supaya Bapak Ibu lihat ini. Nah, saya bacakan ini. Kanon 36 sama isinya sama seperti ini ya. Yang 419 sama itu sama kanonnya. Jadi, beside the canonical scriptures, nothing shall be read in church under the name of divine scriptures. Kanon 36 konsili. Selain kitab suci kanonik, tidak ada yang boleh dibaca di gereja dengan nama kitab suci ilahi. Ini hasil kanon 36 itu di dalam Kartago 419 maupun yang 397 bunyinya sama. Nah, sekarang di gereja sekarang dibacakan Alkitab yang tidak kanon. Berarti sudah melanggar kanon 36 dari Konsili Kartago. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya, saya terusin dulu ya. Lihat. Bentar. Coba, Dr. Jusatiwo, saya mau tanya sama Anda sekarang ya. Coba, kalau dia itu mengatur pengkanonan Alkitab, perjanjian lama harus 46, kemudian harus Septuaginta, kemudian ini saya sudah bikin rangkumannya, Anda lihat di sini, ini saya lihat ini, ya. Isinya ini sebentar. Nah, ini saya kasih 46 kitabnya, ada Tobit, ada Yudit, ada 1-2 Makabe, ada kebijaksanaan, ada Sirak, ada Baruk, ada 7 kan? Yang oleh Protestan itu dituduhkan kepada siapa? Kepada Katolik. Oh, itu kamu menambahkan. Padahal tidak, kanonnya itu gitu waktu itu. Justru Martin Luther itu yang mengurangi, yang melanggar kanon dia. Nah, perjanjian baru itu sudah dikanonkan. Matius 4 Injil, 1 Kisah Rasul, 14 surat Paulus termasuk Ibrani. Ibrani itu dimasukkan dalam 14 surat Rasul Paulus. 1 Yakobus, 2 surat Petrus, 3 surat Yohanes, 1 surat. Coba, kalau mereka bilang ini tidak pengkanonan, lah bukti-bukti ini bukti pengkanonan atau tidak? Saya mau tanya. Ayo, Dr. Jusatiwo, Anda wakili. Kalau Anda melihat begini, ini bukti pengkanonan atau tidak? Ya, tapi begini alasannya yang saya pernah dengar selalu, ya karena saya banyak bicara sama sahabat saya, Dr. Anwar Cherny itu dari LAI. Ya. Salah satu yang dulu kita suka bertanya itu karena beliau menjadi pengajar di tempat saya juga. Saya kenal beliau sangat dekat ya. Jadi kalau banyak orang bicara-bicara tentang beliau, saya mau kasih tahu, saya paling kenal dekat sama beliau. Ya, jadi saya tahu apa yang beliau perjuangkan. Tapi yang pertanyaannya begini, kenapa Deuterokanonika itu tidak masuk di dalam pengkanonan kita sekarang untuk gereja-gereja Kristen Protestan non Katolik, non Ortodoks misalkan. Oh, bukan Anwar Chen yang bicara, tapi Dr. Suhento Liao, salah satu sahabat saya, yang mengatakan bahwa Deuterokanonika itu bukan masuk dalam pengilhaman, dia ditambahkan oleh orang-orang Katolik itu dan Protestan, dan itu tidak kanon. Justru yang kanon 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Suhento mengatakan alasannya kenapa? Karena Yesus dan rasul-rasul tidak pernah mengutip Deuterokanonika ketika beliau melayani, Yesus dan murid-murid melayani. Ya, jadi yang dikutip itu adalah 39 kitab itu. Nah, itu alasan teologis kalau saya tidak salah yang disampaikan oleh Dr. Suhento Liao dalam seminar-seminar Biblika yang biasa beliau lakukan itu. Ya, itu dari Baptis Independen. Nah, pernyataan seperti ini menurut Anda bagaimana? Bahwa itu memang Deuterokanonika itu ditambahkan, ya.
ditambahkan kemudian, dan itu usianya jauh lebih muda dibandingkan perjanjian baru itu sendiri. Nah, itu bagaimana? Oke, saya mau tanya, ukurannya ditambahkan itu sejak kapan? Harusnya kan sejak Protestan, betul nggak? Betul kan? Logikanya kalau itu ditambahkan, kapan menambahkannya? Betul kan? Apakah penambahannya itu setelah Protestan? Nah, kalau setelah Protestan, berarti kan Protestan lahirnya kan abad 16. Berarti kalau begitu, awalnya itu 39, abad 16 oleh Luther. Kemudian setelah itu ditambahkan jadi 39 jadi 46. Lah masalahnya ini abad keempat itu sudah ada ini. Berarti ditambahkan atau tidak itu, Dr. Joshua Tewu? Ayo. Iya. 1100 tahun sebelum reformasi ada, dia itu sudah ada. Jadi menambahkannya itu kapan? Nah, terus yang kedua, saya sudah menyelidiki perjanjian baru itu mengambil kira-kira hampir 1000, nggak sampai 1000 ya, tapi saya buletin aja biar gampang, hampir 1000 kutipan dari perjanjian lama. Nah, dari 1000 tadi, hanya kira-kira 10% ya, itu yang cocok dengan Masoret. Yang 90% tidak cocok dengan Masoret, itu nanti saya bisa buktikan, tapi dalam kesempatan yang lain. Jadi kalau kita mau apa namanya bandingkan antara kutipan dari apa yang ditulis dalam perjanjian lama terus dikutip dalam perjanjian baru, itu jumlahnya bisa nggak sama, kejadiannya nggak sama, teksnya nggak sama. Dengan Masoret tidak sama, tapi kalau dengan apa namanya dengan Septuaginta matching, berarti kesimpulannya para rasul itu mengutipnya dari mana? Kalau matchingnya sama Septuaginta. Itu saya bisa buktikan di buku-buku saya itu ada itu. Tapi ada data sejarahnya, data historikalnya ada kan? Ditakut-takutin saya ini yang berenangnya kurang jauh, yang nyelemnya kurang dalam, kemudian yang kurang piknik, terus yang baru lulus dua minggu, betul kan ya? Terus itu sekolahnya abal-abal, betul kan? Saya sudah menerjemahkan Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Saya bikin apa namanya kajian biblika. Saya bikin jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 HTS. Lah yang mencela saya itu nggak ada karyanya itu, betul nggak? Itu cuma ngomong berdasarkan doktrin tanpa data. Saya punya, Bapak Ibu semua silakan ya, lihat saya semua YouTube saya sampai sekarangnya episode 1, 2, 3 tidak akan mungkin bisa dibantah. Silakan semua kumpul jadi satu. Ya. Kenapa? Karena saya bicara kebenaran, begitu loh. Jadi kalau itu ditambahkan, tanyakan kapan nambahnya, tahun berapa. Betul kan? 1100 tahun sebelum reformasi ada. Ini sudah ada gitu loh. Kalau nggak percaya, baca saja di tempatnya Sinaiticus. Ayo kita lihat sekarang ya. Saya tunjukin Sinaiticus. Sinaiticus ini kan tidak kanon kan? Kita lihat sekarang. Bapak Ibu bisa lihat di Kodeks Sinaiticus. Ayo. Bapak Ibu lihat ini Kodeks Sinaiticus, jadi ini situs resminya, bukan saya mengarang, ini bukan bikinan saya, oke? Sekarang kita lihat kita cari misalkan dari sini, Anda lihat di sini, bisa kelihatan kan? Anda lihat di sini, Tobit Yudit ada nggak? Ada. Loh, kalau dia ngambil Sinaiticus, kenapa ini dibuang? Iya itu. Berarti kalau begitu tuh yang membuang tuh Protestan, karena kalau dia mau fair, saya mengambil di Sinaiticus. Sinaiticus itu perjanjian lamanya itu ada Tobit, Yudit, ada 1 Makabe, 4 Makabe, dia nggak lengkap dia ini, betul kan ya? Kemudian ini ada banyak ini, ada ini Wisdom of Solomon, ada Song of Song, kemudian ada Sirak, ya, yang saya sebutkan itu ada semua. Terus perjanjian barunya, coba perhatikan, perjanjian barunya lihat di sini, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, setelah Yohanes itu harusnya Kisah Rasul. Kisah Rasul itu dibuang ke bawah di sini. Lihat. Setelah Filemon, James. Kenapa? Karena ini tidak kanon. Betul kan? Terus Anda lihat di sini. Kemudian ada tambahan 2. Setelah Revelation, setelah Wahyu masih ada lagi surat Barnabas. Ini Barnabas. Yang terakhir ada Shepherd of Hermas. Loh, kalau dia itu mengambil rujukan dari dari Sinaiticus, harusnya jumlah kanon perjanjian baru itu 29. Jadi sampai Wahyu 27 ditambah surat Barnabas ditambah Gembala Hermas itu 29.
ditambah lagi dengan unidentified fragment dan fragmen-fragmen yang tidak teridentifikasi. Jadi dia itu nggak fair lah. Dia ngambil dari sini benar tapi dibuang, dipilih. Kalau begitu yang itu bikinan siapa? Itu bikinan perorangan, tapi dianggap kanon. Nah, supaya kanonnya laku, maka kanon yang asli itu dianulir, tidak dipakai. Kalau mau jujur pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai Septuaginta? Kenapa kok pakai punyanya itu Masoret? Ini di STT tidak pernah diajarkan. Saya yakin kamu sekolah doktor, ya, apa namanya, sahabatku. Saya rasa kamu juga nggak pernah diajarin ini, walaupun kamu sekolah sampai doktor. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia semuanya juga, mungkin tidak ada yang tahu. Kalau sampai tahu tapi diam saja, berarti orang ini tidak menghargai kebenaran. Paling tinggi di STT itu cuma klaim-klaiman aja bahwa naskah-naskah ini diterjemahkan berdasarkan Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, tapi tidak dijelaskan secara merinci, apalagi membuka situs ini untuk melihat sebenarnya isinya Perjanjian Lama itu berapa kitab dan isi Perjanjian Baru di Sinaiticus berapa kitab. Kita nggak pernah tahu, saya aja sendiri baru lihat ini yang beginian. Makanya saya juga agak kecolongan karena ketika ada semacam dialog lintas agama di TikTok, di YouTube, ada non-Kristen yang bertanya, Pak Yosua itu, tahukah Anda bahwa di Sinaiticus itu tidak sama? Anda bilang ini dari Sinaiticus, dan karena kita cuma percaya presentasi di bangku STT kita, tapi tidak pernah membuka isinya, itu kita jadi agak kayak tekancing begitu loh. Masa sih? Ini tapi saya percaya ini waktunya semuanya dibuka, ya. Jadi supaya orang tahu, orang belajar, tinggal bagaimana nanti memutuskan itu urusan masing-masing pribadi lah. Lanjut dok. Oke. Saya kalau mau pakai Sinaiticus, ingin supaya Anda yang tampil lebih utuh ya. Oke, silakan. Ya. Nah, kalau mau pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai Perjanjian Lamanya, pakai Septuaginta? Kenapa Tobit, Judit, dan macam-macam dibuang? Berarti kan nggak jujur ini, cuman dipilih-pilih, yang dia suka diambil, yang tidak suka dibuang. Jadi saya bilang ya, Ortodok dan Katolik itu yang betul, itu yang pakai kanon. Makanya saya itu, kalau saya belajarnya sumbernya cuman dari STT yang dari Barat, saya tidak akan menemukan ini. Saya menemukan ini karena waktu itu, Dr. Joshua Tewu, waktu itu saya itu kan sekolah di STTI Surabaya. Nah, itu banyak ayat-ayat yang bertentangan saya baca. Saya hampir saja meninggalkan Tuhan loh. Sampai saya itu berdoa, Tuhan, kenapa Alkitab ini kok demikian? Kalau engkau menjaga firman-Mu saja tidak sanggup, bagaimana kamu bisa memastikan saya itu pasti selamat? Nah, waktu itu saya pikirannya sampai ke situ. Saya waktu itu sudah mulai mikir-mikir mau pindah ke Yudaisme. Saya sudah hubungan dengan seorang rabi, ya. Saya mulai konsultasi sama dia karena saya tidak percaya Alkitab. Sampai ternyata Tuhan kasih saya karunia, saya bisa menerjemahkan, bisa bahasa Ibrani Yunani ini. Saya baru menemukan ternyata semua ini salah yang kita pakai. Tapi tidak ada STT yang mau mengakui. Nggak apa-apa, ya. Bileam, ya, kalau dia tidak mau jujur, nanti dikasih tahu keledai-keledai nanti. Betul kan? Bileam kan yang kasih tahu kan keledai. Nanti keledai yang kasih tahu dia nanti firman Tuhan. Nanti orang-orang yang tidak percaya nanti yang akan kasih tahu kamu itu salah. Nah, itu kan tragis menurut saya. Harusnya mereka itu kan kalau bicara katanya ada Roh Kudus, katanya dibimbing Tuhan, doa puasa, kitabnya itu yang fundamental salah tidak tahu. Bagaimana itu nanti tanggung jawabnya ya? Orang-orang yang sudah mengkhotbahkan dia sudah mati. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mendengarkan khotbah-khotbah yang salah, orangnya sudah mati? Ada nggak hubungannya dengan keselamatan? Padahal di dalam Galatia 1 ayat 8 bilang, orang yang memberitakan Injil yang lain terkutuk di anatema. Di dalam 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus 11 ayat 4 atau 2 Korintus 11 ayat 4 itu. Kan kita tuh tidak boleh menerima Injil yang lain, Yesus yang lain dan roh yang lain. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kita ternyata tuh kitabnya tuh tidak kanon. Dan saya bisa membuktikan loh. Dan saya ini mau dibungkam. Saya tidak boleh lagi. Saya dapat surat tidak boleh. Ini kan memalukan saya, betul kan ya? Iya betul. Saya gini, saya mau garis bawahi. Di BMPTKK itu banyak teman-teman yang baik. Tapi yang baik-baik ini diem, nggak berani bicara. Iya.
Terus yang menguasai itu yang jahat-jahat itu, yang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Akhirnya, maka saya bilang Bapak Ibu sekalian, Anda kalau pengen jadi orang Kristen yang benar, Anda harus berani. Saya kasih, makanya saya itu paling tidak setuju dengan yang namanya demokrasi. Ya. Kenapa? Demokrasi itu begini loh. Misalkan di gereja ada pemilihan, yang baik temennya cuma 10. Terus yang jahat 90. Kalau di voting menang mana kira-kira, Dr. Joshua Tewu? Yang jahat. Yang jahat. Makanya demokrasi itu bisa digunakan ya seperti ini. Orang jahat itu kalau bersatu, jumlahnya banyak, itu bisa mengendalikan kebenaran nanti. Ya. Nah, demokrasi itu tidak boleh digunakan di gereja. Kalau negara silakan ya, tapi di gereja saya tidak setuju. Makanya pemilihan segala sesuatu. Nah, kamu kan jadi korban kan juga karena demokrasi, betul nggak? Demokrasi yang dibawa ke gereja, dibawa ke apa namanya lembaga-lembaga agama, itu sebenarnya tidak boleh. Tuhan itu tidak pernah pakai demokrasi. Banyak pendeta itu salah mengkhotbahkan. Dia bilang begini, itu Tuhan pun demokrasi. Apa? Waktu orang Israel minta raja, sama Tuhan dikasih. Ini tidak demokrasi. Rakyat Israel itu tidak ada yang memilih. Saul itu dipilih sendiri oleh Tuhan. Cuman diturutin, oke, kamu minta raja saya kasih, tapi tidak ada demokrasi. Yang pilih Saul itu pun tetap Tuhan. Betul nggak, Dokter Joshua Tewu? Betul. Betul. Jadi teokrasi bukan demokrasi, teokrasi. Tidak boleh pakai demokrasi. Kalau Anda pakai pemilihan demokrasi, nanti yang berkuasa di gereja nanti orang-orang jahat. Karena di dunianya orang jahat sama orang baik itu pasti lebih banyak orang jahatnya. Itu yang dipaksa di BMPT KKI sekarang. Tadinya kita saya kan juga termasuk korban saya ini, betul kan? Tapi saya lebih baik memilih memundurkan diri daripada saya itu menjual Tuhan saya. Tidak apa-apa. Ya. Jadi saya bukan bela teman-teman yang diam ya, Pak Dr. Yonatan. Saya tidak membela teman-teman yang diam di sana karena mereka pertama saya lihat tidak mau terlalu berurusan masalah doktrinal, teologi karena komitmen awalnya. Cuman kan memang akhirnya itu dimasukkan sebagai salah satu klausul dalam anggaran dasar perubahan itu karena itu tadi motif jahat yang dikuasai oleh orang-orang yang suka ribut, segelintir orang yang suka ribut tapi suaranya begaungnya besar ya, sehingga ya demokrasi yang membawa mereka akhirnya menguasai BMPT KKI itu. Tapi udah ya, kita mau bahas sekarang edukasi publik, artinya tanpa melalui BMPT KKI juga nggak masalah, artinya kita bisa punya pengaruh untuk berbicara masalah ini di publik dengan kebenaran dan punya akuntabilitas yang tinggi. Nah, Pak Yonatan, lepas dari semua saya mau bertanya, lanjut kembali kepada pembahasan kita itu. Di tangan saya ini ada Alkitab Katolik. Di perpustakaan pribadi saya ini, Pak, ada 27 versi Alkitab, terjemahan Alkitab. Masing-masing sampai terjemahan Dunia Baru, Mormon, semua persoalan-persoalan yang Alkitab yang bahkan jarang dipakai pun saya munculkan di sini. Ada beberapa ini ya. Cuman saya maksudnya mau tanya begini, kan tadi bicara 46 yang masuk kategori itu merupakan kanon resmi yang di hasil konsili yang Kartago ya, 46 perjanjian lama kalau saya nggak salah, termasuk Deuterokanonika. Nah, pertanyaan yang muncul karena saya ingat bahwa Deuterokanonika itu terdiri dari 9 kitab tambah 39 itu 48. Bisa nggak dijelaskan tentang pengkanonisasian dari Katolik? Apakah walaupun itu kita bicara Sinaiticus itu nggak ini ya, misalkan nggak kanon dan sebagainya. Bagaimana menjelaskan antara kitab yang digunakan Katolik dan Ortodoks yang memasukkan Deuterokanonika plus 27 kitab perjanjian baru? Pak Yonatan, silakan. Begini, saya tidak tahu yang sekarang Katolik itu pakai ya. Saya cuma berpegang pada kanonisasi di Hippo Kartago. Itu ditetapkan. Coba perhatikan di sini. Lihat di sini. Dia tidak pernah berubah. Perhatikan di sini. Ya. Saya ambil ini yang pertama kali di Hippo. Di Hippo berapa? 46 tambah 27, betul nggak? Ya. Kemudian di Kartago 4 tahun kemudian masih tetap jumlahnya 46 tambah 27. Nggak pernah berubah. Kemudian di tahun 405 itu juga sama
Ya, 46 sama itu tidak ada berubah. Kemudian yang tahun terakhir 419 itu juga sama 46 tambah 27. Jadi kalau ada 48 tambah 2 lagi saya tidak tahu itu ya. Tapi yang saya tahu itu yang kanon ini. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pihak Katolik. Karena kalau tadi Dr. Yonatan bicara bahwa Katolik dan Ortodoks yang benar, itu kemudian kita mencari acuannya kan. Jadi misalkan Deuterokanonika itu terdiri dari kitab Tobit, Yudit, tambahan Ester, kebijaksanaan Salomo, Sirah, Baruh, tambahan Daniel, 1 Makabe, 2 Makabe. Ini jumlahnya 9. Pak, kalau misalkan 1-2 Makabe itu digabung jadi satu kitab, terus ada lagi yang lainnya misalkan, mungkin begitu, saya juga kurang tahu, tetapi kalau itu diuraikan seperti Perjanjian Baru 27 kitab termasuk 1-2 Timotius dihitung kitab-kitab tersendiri misalkan, berarti kan ini lebih dari 46. Berarti Katolik juga ada menambahkan ini 2 kitab, yang mana ini kita juga. Nah, itu saya tidak tahu itu. Saya cuma bicara kanon ini ya 46. Betul. Jadi nah sekarang pertanyaannya, Pak Yonatan, Dr. Yonatan, pertanyaannya sekarang, kalau yang Anda pegang sekarang itu kanon Bizantin atau Kartago punya hasil misalkan 46, apakah Biblikos menerjemahkan 46 itu masukkan di dalam kanonisasi Biblikos 46 tambah 27 atau bagaimana? Oh iya, betul. Kita ngikutin kanon. Karena kita kan judulnya saja kan Biblikos kan Alkitab kanon, betul kan? Alkitab kanon Biblikos. Nah, kita punya dasar di sini. Kalau saya nanti saya tambahin 1 atau 2, saya kurangin, saya jadi tidak kanon nanti, betul kan? Jangankan kitabnya dikurangin, 1 kata saja dirubah, itu sudah menjadi tidak kanon karena tidak sama dengan autografnya, betul nggak? Ini serius ini. Nah, yang mau baca silakan ini. Anda yang tidak percaya baca di sini. Saya kasih referensinya. Anda baca itu tentang kanon-kanon Alkitab. Jadi saya kasih kesempatan Anda itu, ini buku-buku yang Anda bisa baca, di mana dia juga menulis tentang apa yang saya ngomong. Nah, orang-orang ini juga bilang Sinaiticus itu tidak kanon, tidak pernah dikonsilikan. Apalagi Westcott and Hort, nggak pernah itu, betul kan? Oh, kanon kok dirubah terus, kok direvisi terus, betul kan? Makanya Anda kalau pakai yang tidak kanon dari Westcott and Hort atau dari Sinaiticus, Vatikanus, Anda nanti bingung sendiri. Alkitabmu sekarang bunyinya begini, nanti keluar yang baru beda lagi itu ayatnya. Oh, rasulnya sudah mati, suratnya bisa berubah sendiri bunyinya. Ajaib nggak? Ya itu. Jadi, tapi kan ini kita mesti pertanggungjawaban secara luar biasa ini. Ini karena terjadi kontroversi yang ekstrim ini, Pak Dr. Yonatan. Ya, jadi nggak main-main. Sorry ya, saya disclaimer ya, saudara-saudara pemirsa, saya itu tidak dalam rangka keberpihakan kepada Dr. Yonatan Purnomo. Saya tidak berpihak kemana-mana. Saya ini berpihak kepada orang-orang yang mencari kebenaran murni, yang mencari fakta sejarah yang otentik. Ya, karena kita ini di hadapan Tuhan, apapun jabatan kita, posisi kita di mana, ada satu jabatan kekal yang saya suka bicara. Status kekal kita adalah apa? Kita murid. Kalau kita murid Kristus, berarti kita selalu harus terbuka kepada nasihat, masukan, ya tidak harus langsung amin. Makanya Alkitab bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kalau ada presentasi seperti ini, jangan dulu buru-buru prejudge, tapi jangan dulu buru-buru amin. Kita harus betul-betul objektif dalam menilai. Nggak usah dulu syak wasangka gitu loh. Ya, ini kan kita pembelajaran. Soal nanti Anda mau terima atau tidak, itu urusan Anda gitu loh. Nggak ada yang bisa intervensi kepada keputusan hati saudara. Tapi masing-masing pihak seperti Dr. Yonatan, dia bertanggung jawab secara keilmuan dan secara keimanan dia untuk menyatakan kebenaran apa adanya seperti yang dia dapati dalam penelitiannya. Dan itu kita hargai. Ya, walaupun belum tentu kita bersetuju. Tetapi kalau soal setuju atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Gitu.
Dan status kita di sini adalah independen, netral, dan akuntabel dalam menyelenggarakan streaming ini. Saya tidak mewakili siapapun, dan saya bukan dari pihak Pak Yonatan. Saya hanya untuk coba memberikan beliau ruang untuk ikut mengedukasi publik dari perspektif yang berbeda, yang bahkan bertolak belakang dari perspektif Kristiani pada umumnya yang berlaku sampai saat ini. Ya, bagi saya ini fenomena baru yang layak untuk diberikan kesempatan untuk dimunculkan, lalu diuji kebenarannya. Apakah Pak Yonatan ini benar apa tidak? Kita bisa uji, munculkan pertanyaan ekstrim. Saya punya 101 pertanyaan ekstrim buat beliau ini. Tetapi terlalu panjang, tetapi ada hal-hal yang fundamental yang saya sudah tanyakan tadi, misalkan. Dan ini baru pertanyaan pertama ini, saudara. Ya, tapi saya percaya kalau Pak Yonatan betul-betul seorang peneliti murni dan tidak mungkin mau mencelakakan dirinya dengan data-data atau referensi-referensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ya saya yakin dia tidak akan mau hancur gara-gara hal seperti itu. Ya, oke. Pak Yonatan, kembali kepada pembahasan kita. Jadi Kartago menjadi pegangan Anda, Pak, ya, dan meyakini bahwa itulah lembaga yang sah, gereja yang sah, maksudnya produk perhimpunan. Karena konsili ini kan banyak orang juga nggak tahu nih, Pak. Ini bahasa awam saja kita bicara. Konsili itu, saudara, itu kayak mubes, musyawarah besar di mana gereja-gereja berhimpun pada waktu itu berapat gitu loh. Musyawarah kayak di Kisah Rasul 15 itu kan, rasul-rasul bermusyawarah, itu diklaim oleh gereja-gereja sekarang istilah konsili, dari situ dasarnya. Lalu kalau gereja melakukan konsili artinya ada, misalkan ada 57 gereja itu kumpul semua, dia punya pastor-pastor, ya, gembala-gembala atau pendeta-pendeta jemaatnya gitu loh, kumpul semua dengan orang-orang yang dianggap ahli, duduk bersama untuk membahas masalah-masalah yang ada, termasuk kanonisasi Alkitab itu. Kira-kira seperti itu ya, Pak Yonatan, supaya orang ngerti istilah ya, konsili. betul sekali kira-kira. Ya. Bentar, saya mau tambahkan sedikit sebelum kita pindah topik. Dr. Joshua Tiu kan sering kan, itu teman-teman kita itu dalam diskusi-diskusi lintas agama atau mungkin dari dalam sendiri, ya, kemudian meragukan, akhirnya pindah agama, betul kan? Nah, ada isu-isu di luar itu yang mengatakan bahwa kitab Kristen itu sudah dipalsukan, betul kan? Itu banyak sekali tuh pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, betul atau tidak klaim mereka? Begini, saya tidak menggunakan kata-kata dipalsukan, ya. Saya lebih senang menggunakan kata Alkitab kanon dan tidak kanon. Ya. Nah, jadi saya yakin kalau kita tadi membaca pernyataan-pernyataan dari misalkan F.F. Bruce, misalkan Metzger, kemudian teolog-teolog yang lain, ya. Mereka itu kan mengatakan bahwa critical text itu adalah tujuannya untuk akademik, bukan untuk tidak diakui sebagai Alkitab kanon. Itu pengakuan mereka sendiri. Tapi kenapa kemudian kok menjadi Alkitab kanon, betul kan? Dan itu dikatakan sama mereka sendiri, tidak ada yang mengkanonkan. Gereja tidak pernah. Nah, tapi kan isunya di luar kan kitab Kristen itu sudah dipalsukan. Terus nanti paling-paling orang-orang Kristen itu jawabannya gini, kalau kamu bilang palsu, tunjukin aslinya. Kan begitu kan? Itu klasik sekali menurut saya. Loh, kalau saya yang ditanya, ya, saya nggak menjawab begitu. Saya bilang, yang kamu baca itu ya kalau menurut kamu palsu ya nggak apa-apa lah. Tapi menurut saya itu tidak kanon. Itu tidak boleh dipakai sebetulnya. Itu hanya digunakan untuk ranah pendidikan, untuk belajar teks, bukan untuk diimani. Karena itu memang salahnya banyak. Saya tunjukin, dokter. Ini, saya tadi bilang berapa kesalahannya? 6.577. Nah, saya tunjukin ya. Ada orang lain yang lebih banyak lagi nih. Ada orang lain yang bilang lebih banyak, 8.000 lebih kesalahannya. Tapi saya belum ngecek dia itu kebenarannya sampai mana. Nah, saya tunjukin di sini. Ini, coba baca ini. Gail Riplinger.
8.000 dia menyatakan 8.700, lebih banyak dari saya dia. Saya tidak tahu dia metodenya gimana kok bisa gini. Dan ini saya punya ini referensinya. Ini Westcott and Hort apa semua perbandingannya. Saya punya semua ini, cuman jangan sekarang deh. Nanti saja, lain kali kita bikin lagi. Pertanyaannya, Gail Riplinger ini siapa, Pak? Kompetensinya dia apa? Dia itu ahli, ini ahli critical text ini. Oh. Dan walaupun saya ini belum mengujinya, tapi saya paling tidak setengah percaya, sudah. Tidak usah 100%. Kalau setengah percaya saja sudah 4.500 salah, betul nggak? Berarti saya kan valid gitu loh. Dan saya bisa membuktikan loh ya. Saya sudah bikin 3 episode itu salah. Bayangin, yang di episode kedua saya bilang coba ya, Yesus tuh bilang Yunus Simon anak Yunus di dalam Matius 16 ayat 17. Hai Simon anak Yunus. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 42 Tuhan Yesus tuh memanggil Simon tuh anak Yohanes. Nah dalam bahasa Yunaninya ya itu yang satu tuh